Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji beserta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sahabat mahasiswa sekalian. Pada kesempatan siang hari yang sangat mulia ini, kita semuanya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar dalam mata kuliah Ulumul Hadis. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW tentang untuk menimba ilmu. Wa man aradahu ma fa alaihi bil ilmi, rawahu Bukhari wa Muslim. Yaitu sebagaimana artinya, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan juga akhirat, maka harus dengan ilmu. Salawat beriring salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita, suri tauladan kita semuanya, Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan dan juga dengan membacakan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan sahabat mahasiswa sekalian, kita semuanya bersalawat kepada beliau suatu saat nanti di yaumul qiyamah, atau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia-nya, suatu saat nanti di hari kiamat nanti tidak ada pertolongan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaatnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebagaimana juga yang pernah disabdakannya, awalan nas yaumil qiyamah aktsaruhum alaihi salatan. Yang sebagaimana artinya, seseorang yang paling berhak mendapatkan syafaat dariku di yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat, adalah seseorang yang paling banyak bersalawat kepadaku. Rawahu Tirmizi atau hadis riwayat Tirmizi. Baiklah, selamat pagi, selamat siang pada mahasiswa kali ini. Masih semangat? Masih. Oke, baiklah. Terima kasih atas kontribusinya, atas semangatnya pada siang hari ini. Baiklah, kita memulai memasuki materinya. Oh iya, sebelum mulai masuki materinya, ada dua materi pada siang hari ini. Yang pertama yaitu hadis dhaif, dan yang kedua yaitu hadis maudhu. Baiklah, kita memasuki materi yang pertama, hadis dhaif. Ada yang tahu kata hadis dhaif? Tidak, Pak. Hadis dhaif. Oke. Hadis dhaif berasal dari dua kata, hadisun dan if. Oke, gimana tulisan Arabnya? Ini artinya hadis dhaif. Oke. Hadis kalau menurut bahasa artinya baru. Dhaif mungkin kita juga pernah mendengarnya di tausiah, di ceramah, di kutub. Saya memberikan contoh
kita semuanya ini sebagai manusia yang dhaif. Apakah itu? Manusia yang dhaif. Manusia yang baru. Bukan, manusia yang dhaif. Baru ini awal katanya dari hadis baru artinya. Kalau hadis dijelaskannya minggu kemarin, hadis adalah sebuah perkataan dari Rasulullah, perbuatannya, dan juga dari sifatnya Rasulullah SAW. Mungkin kata dhaif ini kita juga pernah mendengarnya, bahwasanya ya Allah, kami ini sebagai hamba-Mu yang sangat dhaif. Misalnya, kalau baterai HP kita lagi ngedrop, apa? Bahasa ngedrop, daya baterai titik-titik Lemah. oke, baiklah. Dhaif ini artinya lemah. Oke, lemah. Oke. Jadi kalau pada bab kali ini kita akan membahas yaitu hadis lemah. Lemah ini apa yang dimaksud? Oke, lemah adalah hadis dhaif ini adalah hadis yang dari Rasulullah, akan tetapi hadis ini sangat lemah dari segi sanadnya dan juga matanya. Oke, itu ya. Mungkin kita kembali flashback sedikit materi pada minggu lalu, sanad dan matan. Ada yang tahu sanad nih apa maksudnya? Sanad yaitu sanad, contohnya an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Abu Hurairah radhiyallahu an. Matannya ini apa? Matan ya, matan. Bukan mantan ya, matan Nabi. Bedakan matan sama mantan. Kalau mantan bisa dilupakan, kalau matan ini dari suatu hadis dari Rasulullah SAW yang tidak bisa dilupakan oleh umat manusia. Ya, matan itu adalah isinya ya, isinya dan juga sanadnya ini silsilah. Oke, dari pengertian hadis dhaif ada yang ingin ditanyakan? Belum sama dulu. Belum ditanyakan apa masih linglung? Bagaimana? Ya Pak. Ya. Contoh dari hadis dhaif itu bagaimana Pak? Satu saja. Contoh dari hadis dhaif. Itu nanti terakhir aja ya. Oke. Ada yang kita masih di pengertian, apa yang masih belum dipaham, apa itu di sana, masih di matanya. Dia masih belum paham? Insyaallah paham. Salah paham. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu kriteria hadis dhaif. Kriteria hadis dhaif. Oke, kriteria hadis. Tahu kriteria hadis dhaif? Dari segi kita lihat tadi kan, dari segi sanadnya dan juga dari segi matanya. Di sini berarti kriteria ada dua, sanadnya dan juga matan isinya. Oke, berarti yang pertama yaitu dari segi sanadnya.
melaksanakan atau mendirikan. Dia salah dengar, misalnya si A ngomong Budi pergi ke pasar membeli apel. Yang ke B, Budi pergi ke pasar membeli apel. Yang tiba-tiba sanad yang sampai terakhir itu orang yang terakhir itu berbeda. Maka contohnya Budi membeli apel jadi berubah Budi hanya pergi ke pasar. Itu contohnya. Nah ini segi sanadnya. Nah yang kedua itu segi matanya. Oke. Kalau dari segi matanya, tadi kan dari segi sanadnya dan juga sekarang dari segi matanya. Oke, dari segi matanya yaitu hadisnya tidak disandarkan dari hadis atau isinya ya, maaf. Hadis atau isinya tidak disandarkan pada sahabat. Tidak disandarkan pada tabi'in. Oke, baiklah. Di sini ada dua kriteria atau ciri-ciri dari hadis dhaif. Yang pertama sanad dan juga matanya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Belum ada? Oke. Belum ada, berarti kita masuk bab yang keempat. Poin yang terakhir yaitu poin kehujjah. Oke, baiklah. Hujjah yaitu artinya menyebarkan atau bahasa lainnya itu mendakwahkan, menghasanahkan dari sebuah hadis, mengumumkan dari sebuah hadis, dan juga mengumumkan, menghasankan ataupun menyebarkan dari sebuah hadis. Apakah hadis dhaif ini perlu kita pelajari? Perlu. Tapi hadis dhaif ini perlu kita pelajari, akan tetapi tidak perlu kita amalkan. Tuh contohnya. Oke, tadi ada sahabat mahasiswa sekalian yang bertanya, contoh hadis dhaif. Mungkin kita pernah mendengar di surau, di pengajian, di langgar, di musola, ataupun di masjid sebelum menyambut kedatangan bulan Ramadan. Pasti kita pernah mendengar salawat ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya, Allahumma barik lana, ya Allah berkahilah kami ini semuanya fi Rajabah, di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, di dalam bulan Sya'ban, dan juga wa balighna Ramadan, dan juga sampaikanlah kami di dalam bulan Ramadan. Itu menurut saya baca dari artikel itu termasuk hadis lemah. Tapi belum saya teliti lebih lanjut itu hadis lemah ataupun hadis hasan. Oke. Itu contohnya tadi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke, belum saya tulis sedikit tadi. Boleh dipelajari. Tapi tidak boleh diamalkan. Atau tidak makan. Oke.
Ya, sobat mahasiswa ada yang ingin ditanyakan lagi yang belum dipaham atau tentang dari hadis dhaif? Belum ada? Oke. Pak, kriteria dari matan itu kan Pak tidak disadarkan pada sahabat. Itu contohnya gimana? Oke, hadis isinya tidak disadarkan pada sahabat. Contohnya, pastikan seorang itu kan hidup di masa Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, pasti pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pada masa sahabat. Sahabat artinya orang yang bertemu pada Rasulullah, pernah melihat Rasulullah, orang Islam dan juga tidak berdusta dan juga hafalannya kuat. Tuh. Sedangkan pada masa tabi'in, setelah kematian Rasulullah, setelah meninggalkan Rasulullah, pasti misalnya kan di dalam keluarga kita kan ada adik silsilahnya dan juga ada kakak. Nah, kakak itu kan menyambung lagi kepada seorang ayah. Seorang ayah pasti bertemu dengan seorang neneknya. Seorang neneknya pasti bertemu lagi seorang nenek moyangnya. Contohnya gitu kan, itu silsilah. Itulah silsilahnya. Pasti hadis itu matanya harus bersambung. Daripada zaman Rasulullah, dari zaman sahabat, tabi'in wa tabi'in, dan juga para ulama. Tuh. Yang ingin ditanyakan lagi, masih yang belum paham? Lanjut materi yang selanjutnya, kalau tidak ada, yaitu hadis mautu. Yang tanyakan? Nah, oke. Sudah paham ya? Apakah ada yang ingin dicatat? Tidak ada? Sudah. Oke, baiklah. Yang selanjutnya ya. Oke. Nah, dulu berarti. Soalnya papan tulisnya cuma satu, kalau dibagi dua tadi muat. Oke. Baiklah, tadi tentang hadis tadi, yaitu hadis yang sangat lemah. Ya, kita tadi kan telah membahas hadis dhaif. Hadis itu terbagi menjadi tiga, yaitu hadis sahih, hasan, dan juga dhaif. Hadis sahih ini telah diakui para ulama besar dan juga para ulama-ulama terkenal baik zaman dahulu dan juga zaman sekarang. Contoh hadis sahih yaitu dalam kitabnya Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua hadis hasan, hadisnya termasuk dalam golongan baik. Dan ketiga ini baru kita jelaskan tentang hadis dhaif. Baiklah, hadis dhaif tadi kan hadis yang sangat lemah. Di dalam hadis dhaif itu pasti ada sahabatnya juga yang namanya hadis maudhu. Oke, hadis maudhu. Hadis maudhu. Oke. Pertama, hadis maudhu. Oke. Dan menurut ada yang tahu hadis maudhu? Tahu. Apa? Hadis palsu. Baiklah, isi antum beri amplop dulu berupa tepuk tangan. Oke, yaitu hadis palsu. Ada yang tahu tulisan Arab yang bagaimana? Loh. Oke, baiklah. Ini ya misalnya al haditsu al-maudhu. Oke, itu misalnya al-haditsul maudhu. Oke, haditsul maudhu. Oke. Tapi itu dari segi bahasa ya, maudhu termasuk. Kalau dari segi definisinya, tahu?
Gitu? Oke, belum. Jadi saya tulis dulu ya baru bisa saya jelaskan. Hadis maudhu. Oke, ini pengertiannya atau definisinya hadis yang merupakan bukannya dari hadis Rasulullah SAW yang bukan pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan juga sifat dari Rasulullah SAW. Maka para ulama mensepakati hadis ini adalah hadis palsu atau hadis maudhu. Dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang pengertiannya? Belum ada. Baiklah, kita masuk yang kedua, yaitu asal mula hadis maudhu. Oke. Asal mulanya. Ada yang tahu sejarah asal mulanya hadis maudhu? Belum. Tentang pasukan Ali dan juga pasukan Muawiyah, ada yang tahu ceritanya? Oke. Asal mula dari hadis maudhu ini pertama kali karena politik. Oke. Politik ini kalau kita bahas sangat kejam. Contohnya tentang politik Ali dan juga pasukan Muawiyah. Oke. Asal mulanya karena politik. Karena politik dari Ali dan juga Muawiyah. Muawiyah yang tentang berebut kekuasaan. Ya, perlu dibahas sedikit di dalam politik Ali dan Muawiyah. Nah, di zamannya Ali ini muncul pertama kali yaitu ilmu tauhid, ilmu ketuhanan ataupun ilmu tentang penciptaan alam semesta dan juga tentang ibadah. Di situ tentang dibahas tentang ilmu tauhid. Dan juga asal mulanya hadis maudhu itu pertama kali yaitu dengan dari pasukan Ali, Khulafaur Rasyidin, Ali bin Abi Thalib dan juga Muawiyah. Tuh, yang ingin melengsarkan kedudukan Ali yang ingin digantikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Oke. Kira-kira ada yang ditanyakan tentang ini? Belum ada. Baiklah, itu tadi
asal mulanya yaitu yang pertama dari politik Ali dan Muawiyah, dan juga ada faktor yang mengikutinya. Yaitu ada faktor yang mengikutinya. Yang pertama yaitu fanatik. Yang kedua ingin memecah belah umat Islam. Umat Islam. Yang ketiga tadi politik. Yang keempat fanatik ingin memecahkan belah umat Islam, politik berbeda pandangan. Beda pandangan. Oke. Nih. Nah, ini dari faktor-faktor tertentunya yaitu fanatik, ingin memecah belah umat Islam, politik dan berbeda pandangan. Baiklah, ada yang ditanyakan sampai sini? Apakah contoh dari Islam itu gimana? Bagaimana? Ya, oke. Maksud dari fanatik itu apa, Pak? Oke. Fanatik ini terlalu berlebihan memandang umat Islam. Contohnya fanatik ini lebih ke mengarah Islamofobia. Itu contohnya kelompok Syiah dan juga Wahabi. Nah, itu lebih fanatik. Contohnya agama Islam ini agama yang paling benar. Sungguhnya agama yang paling lain itu agama yang tidak benar. Itu menurut kita, iya. Tetapi kita harus menghargai umat yang lainnya. Di dalam ajaran agama sendiri itu kan mengajarkan kebaikan semua itu. Jadi bukan orang Islam yang ingin menghancurkan dunia ini, bukan orang Islam yang ingin menghancurkan dunia ini, akan tetapi diri kita sendiri yang ingin menghancurkan umat yang lainnya itu. Jadi fanatik ini lebih ke arah Islamofobia. Islamofobia ini timbul lagi nanti gerakan-gerakan seperti teroris, ISIS dan juga yang lainnya. Ada yang ditanyakan lagi? Ada mungkin masih belum paham lagi? Sudah, Pak. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Dari Mbak Hama? Tidak. Contohnya? Oke, saya beri satu contoh ya. Ini contoh hadis yang saya dapat ataupun yang saya baca buku. Contohnya gini. Ihtilafu ummati rahmah. Oke, beruntung ya yang ada namanya rahmah. Rahmah ini artinya rahmah. Oke. Ihtilafu ummati rahmah yang artinya nih, ihtilafu ummati rahmah. Masa umat Islam perselisihan itu, perdebatan itu
perselisihan umatku yaitu Rasulullah itu yang dikasih, itu yang sangat disayangi oleh umat Rasulullah SAW. Contoh perselisihan itu di dalam kalimat ini yaitu perbedaan pandangan menimbulkan yaitu perselisihan. Sedangkan di dalam Islam sendiri perbedaan itu boleh, akan tetapi dengan cara perdamaian. Itu perbedaan pandangan boleh, nah, itu perbedaan pendapat juga boleh, kan tetapi jangan sampai menimbulkan perselisihan antara umat muslim. Di dalam ajaran agama Islam tersendiri, barang siapa yang saling memusuhi umat muslim di antara kita semuanya lebih dari 3 hari, maka kita semuanya termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang dicap untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mana dari sini ada yang ditanyakan lagi? Sudah, baiklah. Mudah-mudahan penjelasan materi pada siang hari ini diberkahi oleh Allah, kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga wawasan untuk menimbah dan juga untuk mengamalkannya di kelas ini ataupun di luar nanti. Baiklah, apabila ada kesalahan dari saya menyampaikan sebuah materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan juga apabila ada kesalahan dari materi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya tidak ingin dari sebuah materi ini dengan mengamalkan jariyah tusuk, yaitu ilmu jariyah keburukan. Jariyah itu ada yang kedua, jariyah itu baik dan juga jariyah tusuk. Su artinya keburukan. Saya tidak ingin mengamalkan jariyah keburukan tersebut. Dan juga saya ini sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, tanpa ada upaya dan kekuatannya kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saya meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi dan juga memberikan materi kepada sobat mahasiswa sekalian. Saya meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Ya. Oke, terima kasih sobat mahasiswa sekalian. Tetap semangat untuk menimba ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa wisuda bersama-sama dengan angkatan tahun 2023. Amin ya rabbal alamin. Wallahumma fiq ila aqwamit thariq. Syukran jazakumullahu khairan katsiran fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.